Dok, gimana dok istri dan anak saya? Selamat ya Pak, anaknya laki-laki, tapi mohon maaf sebelumnya Pak. Kenapa dok? Istri saya baik-baik saja kan dok? Mohon maaf Pak, istri Bapak sebelumnya mengalami kejang dengan tekanan darah yang sangat tinggi. Kami sudah berusaha semaksimal mungkin, namun istri Bapak tidak tertolong. Ya Tuhan, ini tidak mungkin. Andai saja waktu itu saya antar Bunda untuk periksa kehamilan, semua ini pasti tidak terjadi. Hai Sobat Kalbemet, kembali lagi dengan saya, Dr. Leon. Kisah tentang preeklamsia seperti tadi mungkin sudah sering kita dengar. Tapi sebenarnya apa itu preeklamsia? Preeklamsia adalah peningkatan tekanan darah atau hipertensi dalam kehamilan yang sering ditemukan. Preeklamsia dapat berakibat terjadinya eklamsia, di mana terjadi kejang pada ibu hamil. Tentu, hal ini mengkhawatirkan, karena pernah dilaporkan bahwa lebih dari 30% kematian pada ibu hamil di Indonesia terkait dengan kasus preeklamsia. Nah, ayah dan bunda Sobat Kalbemet yang mendambakan sang buah hati mungkin sudah sering dengar tentang preeklamsia ini, tapi mungkin juga masih sering mendengar beragam informasi yang simpang siur. Jadi, mari kita simak mitos dan fakta preeklamsia. Mitos atau fakta? Sakit kepala pada bumil adalah hal yang biasa. Sakit kepala pada bumil? Ya, namanya sakit kepala ada aja lah ya bun, namanya hidup berumah tangga. Jangan lengah ya. Sakit kepala bisa jadi salah satu gejala preeklamsia. Berikut ini adalah gejala-gejala dari preeklamsia. Sakit kepala yang tidak kunjung mereda, pandangan kabur, bengkak pada wajah atau tangan, nyeri ulu hati atau perut bagian kanan atas, mual muntah berat, sesak napas, dan pertambahan berat badan yang cepat dalam waktu singkat. Kalau ayah dan bunda merasa kok gejala-gejala yang tadi disebutkan ini muncul dengan intensitas yang hebat, jangan ragu untuk segera dibawa ke UGD, karena gejala yang hebat itu bisa menandakan ibu terancam mengalami eklamsia, yaitu kejang yang terjadi pada penderita preeklamsia. Nah, tapi preeklamsia ini tidak selalu bergejala ya. Ada atau tidaknya gejala penting sekali untuk pengecekan kehamilan berkala agar bisa dilakukan pemeriksaan untuk memastikannya, yaitu pemeriksaan tekanan darah serta pemeriksaan urin dan laboratorium darah lainnya terkait kerusakan pada organ tubuh bumil. Seorang bumil bisa didiagnosis preeklamsia kalau tekanan darahnya mencapai 140/90 mm raksa atau lebih yang muncul setelah usia kehamilan 20 minggu, disertai dengan adanya protein dalam urin atau adanya kerusakan organ dalam. Sebagai tambahan, ada juga loh jenis-jenis hipertensi dalam kehamilan selain preeklamsia, seperti hipertensi gestasional, hipertensi kronik, dan superimpos preeklamsia. Jadi, sakit kepala pada bumil, terutama yang tidak kunjung mereda, adalah hal yang biasa, itu mitos. Mitos atau fakta, bumil preeklamsia pasti gaya hidupnya nggak sehat atau punya riwayat penyakit seperti hipertensi atau epilepsi. Karena preeklamsia erat dengan tekanan darah tinggi, seringkali para bunda yang dipersalahkan karena gaya hidup yang bikin tekanan darah tinggi, seperti makan yang asin-asin atau jarang olahraga. Benar, memang hal ini bisa berkaitan dengan tekanan darah tinggi secara umum, tapi preeklamsia bisa terjadi pada semua bumil, termasuk yang gaya hidupnya sudah 100% sangat sehat. Loh, kenapa bisa begitu ya? Nah, walaupun penyebab preeklamsia ini sampai sekarang belum diketahui secara pasti, penelitian menunjukkan bahwa akar masalahnya adalah pada ari-ari atau plasenta, organ yang selama kehamilan melekat pada rahim yang menyuplai nutrisi dan oksigen untuk bayi di dalam kandungan. Pada saat perlekatannya dengan rahim tidak sempurna, ari-ari bisa melepaskan zat-zat tertentu ke dalam darah ibu yang dapat meningkatkan tekanan darah dengan harapan untuk memperbaiki aliran darah ke janin. Sayangnya, inilah yang justru membuat tekanan darah jadi tinggi dan seringkali malah merusak organ dalam sang ibu. Jadi, preeklamsia ini bisa terjadi pada semua kehamilan dan tidak bergantung pada riwayat penyakit sang ibu. Ibu dengan atau tanpa riwayat hipertensi atau epilepsi bisa loh ya mengalami preeklamsia dan eklamsia. Kesimpulannya, juga mitos. Mitos atau fakta? Ada langkah untuk mencegah preeklamsia dan mengobatinya. Walaupun tidak 100% bisa dicegah, ada beberapa hal yang bisa kita lakukan. Pertama, menjaga gaya hidup sehat dengan membatasi garam
hindari kenaikan berat badan berlebih dan olahraga teratur dengan intensitas yang ringan. Kedua, pastikan asupan kalsium dan vitamin D3 yang cukup. Penelitian telah membuktikan bahwa risiko preeklamsia meningkat ketika kekurangan kalsium dan vitamin D3, sehingga meningkatkan asupannya dari makanan atau suplementasi sangat direkomendasikan. Seberapa banyak kebutuhannya dalam sehari? Hal ini sangat tergantung pada kondisi masing-masing ibu, sehingga sebaiknya konsul ke dokter ya. Ketiga, pastikan periksa kehamilan dengan jadwal sesuai dengan anjuran dokter, karena preeklamsia bisa saja baru terjadi di pertengahan atau akhir kehamilan. Jika terdiagnosis dengan preeklamsia, ayah dan bunda jangan khawatir. Tetap tenang, ada 3 tips untuk menyiasatinya. 1. Selalu rutin mengonsumsi obat dari dokter, sehingga tekanan darah dapat terkendali. Konsultasikan ke dokter karena tidak semua obat darah tinggi aman untuk ibu hamil. 2. Jika memungkinkan, lakukan pengukuran tekanan darah mandiri di rumah, dan jika masih tinggi, maka dapat segera berkonsultasi ke dokter. 3. Apapun jenis hipertensi dalam kehamilannya, jika terdapat gejala yang berat atau tekanan darah mencapai 160/110 mm raksa, segera bawa ke UGD. Karena kondisi tersebut memerlukan penanganan cepat dengan obat antihipertensi khusus yang cepat menurunkan tekanan darah yang tentunya harus aman untuk ibu hamil. Jadi, ada langkah untuk mencegah preeklamsia dan mengobatinya adalah fakta. Nah, itu dia 3 mitos dan fakta preeklamsia. Ayah dan bunda pernah punya kisah tentang perjuangan menghadapi preeklamsia? Yuk, share di kolom komentar ya! Jangan lupa selalu stay tune untuk informasi kesehatan terkini hanya di Kalbemet.